Hai sahabat Antara. Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi. Salah satunya adalah Imlek. Imlek atau Tahun Baru Cina merupakan hari besar bagi warga etnis Tionghoa yang biasanya identik dengan warna-warna seperti merah dan emas. Perayaan Imlek 2023 yang jatuh pada 22 Januari ini dalam kalender Cina merupakan tahun kelinci. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat beberapa tradisi unik dalam merayakan Imlek atau Tahun Baru Cina di sejumlah daerah di Indonesia? Berikut beberapa tradisi unik perayaan Imlek sejumlah daerah di Indonesia. Pertama, Grebek Sudiro. Grebek Sudiro merupakan festival masyarakat daerah Sudiro Prajan yang berada di Surakarta. Grebek Sudiro ini merupakan bentuk akulturasi budaya antara etnis Jawa dan Tionghoa yang terdapat di Surakarta. Grebek Sudiro digelar dengan adanya kirab budaya kesenian tradisional yang diiringi arak-arakan gunungan kue keranjang. Lalu diakhiri dengan rebutan kue keranjang oleh masyarakat yang dipercaya membawa berkah. Biasanya dalam penyelenggaraan Grebek Sudiro, panitia setempat mengadakan beberapa kegiatan ke masyarakat untuk memeriahkan acara tersebut, serta memasang sejumlah lampion di sekitar Pasar Gede. Kedua, bersih-bersih patung dewa. Masyarakat etnis Tionghoa di Bali juga sudah mulai melakukan bersih-bersih patung dewa dan wihara. Hal ini bertujuan untuk menghormati dewa-dewa yang mereka sembah, juga untuk memberikan kenyamanan bagi warga etnis Tionghoa yang akan melaksanakan sembahyang. Tradisi bersih-bersih patung dewa dan wihara ini juga sebagai bentuk toleransi antara masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dan warga etnis Tionghoa. Ketiga, Patekoan. Patekoan adalah tradisi memberikan air teh gratis bagi siapa saja yang melintasi daerah Glodok. Tradisi ini diselenggarakan oleh Pancoran Tea House. Siapa saja yang melintasi daerah ini dapat minum air teh sepuasnya. Dalam bahasa Mandarin, Pat artinya 8, sementara Tekoan berarti teko. Tradisi Patekoan sudah ada sejak tahun 1920-an. Tradisi ini bermula ketika seorang kapten keturunan Cina, Ganji bersama sang istri selalu meletakkan 8 teko teh untuk pedagang yang berkeliling dan orang-orang yang kelelahan serta hendak berteduh. Keempat, Perang Air atau tradisi Ciancui. Warga etnis Tionghoa di Riau juga punya cara tersendiri untuk merayakan Imlek. Mereka merayakan Imlek dengan tradisi Ciancui atau perang air selama 6 hari berturut-turut, di mana masyarakat Riau berkumpul di pinggiran jalan dan sebagian mengelilingi kota Selat Panjang dengan menggunakan beca untuk saling menyiram air yang menggunakan pistol air atau melempar kantong plastik yang berisi air. Tradisi Ciancui hanya diadakan di 2 negara, yang pertama di Thailand dengan nama Songkran dan kedua di Indonesia tepatnya di Riau dengan nama Ciancui. Yang kelima, Tatung. Tatung merupakan atraksi kesaktian yang dilakukan oleh warga Singkawang dengan cara menusuk badan tatung yang dalam bahasa Hakka berarti orang yang dirasuki roh dewa ataupun leluhur. Tradisi ini merupakan bentuk akulturasi kebudayaan antara warga etnis Tionghoa dengan masyarakat Dayak. Tradisi ini akan memperlihatkan tatung yang memasukkan benda-benda tajam ke tubuhnya seperti paku, besi, pedang, dan benda tajam lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, mereka yang menjadi tatung bukanlah orang yang sembarangan dan umumnya diwariskan turun-temurun. Masyarakat Tionghoa percaya tradisi tatung bertujuan sebagai media ritual untuk menangkal roh jahat dan membersihkan kota dari kejahatan dan nasib buruk. Jadi gimana sahabat Antara? Sudah tahu kan kalau Imlek ternyata punya banyak tradisi yang unik, tidak hanya soal angpau, kue bulan, serta kembang api? Nah, kalau di daerah kamu ada tradisi unik saat Imlek, boleh tulis di kolom komentar ya. Jika berita ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak pengetahuan tentang keanekaragaman tradisi dan budaya di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat Antara.